Jadi sebelum ngebahas sepatunya, aku pengen ngejelasin dikit apa sih stability shoes itu. Pada dasarnya, stability shoes itu sepatu yang didesain untuk menjaga posisi kaki biar tetap pada posisi yang seharusnya, sehingga menghindari dari cedera. Dari beberapa artikel yang aku baca, katanya stability shoes itu cocok buat orang yang punya kaki flat feet. Nah kebetulan aku flat feet, jadi pengen ngerasain juga sepatu stability ini kayak gimana sih rasanya. Kebetulan nemu ini di sport sessionnya Kuningan City, diskon 50% yang harganya dari 1,6 jadi 800.000. 800.000 dapat sepatu yang se-advance ini, itu untung banget sih. Jadi langsung impulsif beli dan langsung pakai besoknya. Aku lari biasanya 3-4 kali dalam seminggu, dan biasanya sekali lari sih ya 3 kilo atau 5 kilo. Dan total pakai sepatu ini udah 30-an kilo sekian. Nah untuk performance reviewnya, aku pengen ngebahas dulu dari uppernya. Uppernya ini sebenarnya termasuk salah satu upper yang paling aku favoritin, karena sebenarnya feel dari uppernya ini enak banget sih. Jadi heel locknya, terus toe-nya, bagian quarter, bagian midfootnya itu semuanya pas. Jadi sebenarnya aku sih yakin Sulas developernya ini bener-bener study bentuk kaki yang enak. Jadi ya sepatunya bagus kayak gini, jadi enak banget. Untuk bagian toe-nya, bagian jarinya nggak terlalu sempit, nggak terlalu lebar. Jadi pas buat kakiku sih, terutama kaki yang lebar ini sangat direkomendasikan pakai sepatu Brooks ini, karena bakal nyaman banget bagian jarinya. Terus untuk bagian midfootnya, throatnya sih nggak terlalu lebar, nggak terlalu sempit. Ini sih kurang lebih 35 mili ya untuk lebar throatnya ini, bukaan dari si talinya ini. Jadi nggak ada masalah sama sekali ketika ikat sepatu, dan fittingnya enak. Ditambah sama foam dari si tangnya ini udah empuk banget sih. Dan yang paling tak suka dari uppernya ini adalah lace-nya. Jadi lace-nya ini stretch. Kenapa sih enak lace stretch? Ya menurutku sih lace yang atau tali sepatu yang stretchy ini ketika diikat itu dia nggak hanya mati doang ketika ditaliin. Jadi beneran si talinya ini tetap ngejas atau menyesuaikan bentuk kaki si pemakai dengan stretchy-nya itu. Jadi enak banget sih untuk sepatu running yang punya tali atau lace yang stretch gini. Aku udah jamin pasti feel-nya bakal enak banget. Jadi untuk collarnya pun juga enak. Nah collarnya ini pas aku beli itu ngelihat sepatu yang punya A shape gini ya atau V shape, orang-orang macam-macam sih. Tapi intinya sepatu yang bagian belakangnya ini udah ngerucut, itu beneran enak untuk bagian kaki belakang atau bagian Achilles tendon. Nah jadi beneran dipeluk si kakinya itu dan nggak ada slip sama sekali ketika dipakai. Terus bagian tangnya pun foamnya nggak terlalu tebal dan nggak terlalu tipis. Ya mungkin juga main sama sandwich mesh-nya sih. Jadi bener-bener kombinasi yang enak banget untuk bagian collarnya. Ankle nggak ada masalah sama sekali, dipakai nggak bakal iritasi. Mau dipakai kaos kaki tebal atau yang nggak pakai kaos kaki, lininya pun juga nggak yang terlalu panas materialnya. Jadi enak banget untuk bagian ankle. Lalu untuk bagian sole-nya, midsole-nya sendiri pun itu udah terdiri dari 3 density. Jadi ada satu yang putih, hitam, warna abu-abu. Nah jadi density-nya beda-beda. Yang untuk yang warna putih ini dia density-nya kurang lebih 55. Terus bagian hitamnya ini kurang lebih 60. Nah bagian paling keras tuh bagian sini. Kalau diukur sih kurang lebih 70. Jadi keras banget. Makanya kenapa disebut stability shoes, karena bagian ini tuh keras. Jadi kaki-kaki yang overpronate itu dicegah untuk terlalu jatuh ke dalam. Nah soalnya sih nggak ada masalah sama sekali ya. Pas beli pun aku nggak ekspektasi ini bakal ringan atau bakal cocok buat larian cepat gitu. Emang sepatunya ini ya namanya stability shoes, rata-rata sih firm, terus dia berat karena di sini ada shank-nya juga. Shank itu biasanya sih dipakai untuk menjaga sepatu biar nggak terlalu nge-twist ya. Jadi kaki bener-beneran di posisi yang stabil. Terus outsole-nya full dari toe sampai heel.
semuanya tertutupi sama outsole. Selama lari pakai ini sih nggak ada masalah sama sekali ya sama sole-nya gitu. Jadi walaupun dia sole-nya ini agak keras, tapi dibantu sama insole-nya pun yang empuk banget kayak gini, ditambah struggle board-nya yang EVA juga, jadi double cushion. Ini udah cushion, tambah struggle board-nya juga cushion, jadi nggak terasa keras banget ketika lari. Nah, itu pinternya sih Brooks ini, dia bisa memposisikan diri sepatu yang kokoh tapi nggak menghilangkan dari sisi cushionnya. Oh ya, untuk insole-nya pun ini salah satu bagian yang bikin fitting atau comfort dari upper itu enak banget. Dia ini molded, jadi udah kebentuk dari moldnya, cetakannya, jadi nggak flat. Jadi moldnya ini bagus banget sih. Salut buat yang ngedesain moldnya. Ini beneran cocok buat kakiku, nggak ada masalah sama sekali dipakai lari dan enak. Balik ke sole, dulu awalnya aku pikir sole ini licin, bagian outsole rubbernya. Jadi pas lari itu di aspal kering, gripnya bagus. Tapi ketika lari di bagian aspal yang basah atau bagian permukaan yang basah, agak kerasa agak licin gitu. Aku pikir awalnya karena emang outsole-nya nggak bagus. Jadi ya udah, aku cobain lari waktu hujan, semuanya basah. Ternyata salah. Ini enak banget dipakai untuk kondisi atau jalanan yang basah juga. Kenapa aku mikir ini licin? Ternyata tuh emang dari awalnya si rubbernya kecil-kecil kan untuk si desainnya ini. Nah yang kecil-kecilnya ini karena dia gampang goyang, jadi ngasih sensasi licin ketika kena air. Tapi itu hanya karena posisi rubbernya aja yang goyang, jadi kesannya kayak licin, padahal mah enggak. Jadi kalau dipakai lari basah pun ini gripnya bagus banget. Jadi soalnya nggak ada masalah sama sekali ya untuk lari di kondisi apapun, mau kering atau basah itu nggak masalah. Sekarang masuk ke desain review. Untuk desain reviewnya lagi aku bakal bahas dari uppernya dulu. Jadi uppernya ini bisa dibilang clean design sih, jadi nggak banyak jahitan, semuanya seamless, nggak ada tumpukan yang banyak. Dekorasi uppernya ini itu dari puff print. Jadi puff print itu semacam printing tapi timbul. Printingnya itu kayak sistemnya kayak sablon kaos, jadi pas digosok dia bakal membentuk pola-pola kayak gini sesuai filmnya. Jadi dari toe cap, dari XT, terus bagian logo, dekorasi quarternya itu semua puff print. Kecuali bagian heel capnya ini. Heelnya ini termasuk jenis TPU sih. Jadi TPU yang diinjek di atas mesh, jadi plastik. Dia ngasih konstruksi sedikit pada bagian heel, bagian tumitnya. Jadi semua nggak ada jahitan, termasuk bagian belakangnya pun nggak ada jahitan sama sekali. Sambungan dari meshnya ini juga ditutup sama stitch enter atau stitchnya dibalik, jahitannya dibalik sehingga nggak ada kelihatan jahitan dari luar gitu. Dia beneran clean design nih, nice. Terus untuk tangnya ini termasuk jenius sih. Aku baru sekali melihat sepatu running yang punya tangnya itu dia ada lengkungan di bagian sini ya nih. Jadi memang polanya itu kayak gitu. Polanya ini lengkung, ujung dari tangnya. Jadi ketika kaki pakai itu dia nggak mengganggu nih, ujungnya ini nggak ganggu bagian punggung kaki. Bagus sih, menarik sih bikin desain seperti ini. Dan di sininya itu ada lace loopnya. Biasanya sepatu running itu di bagian tengah kan, lace loopnya itu di bagian tengah sini biar tangnya nggak kemana-mana gitu. Jadi nggak masuk ke dalam atau keluar. Menariknya Brooks bikin di bagian sini asimetris gitu, dan menarik sih. Jadi ya fungsi yang sama, cuman desain yang berbeda. Jadi unik, dia punya teknologi di sini. Mereka nyebutnya tongue tied. Untuk brandingnya ini kelihatannya agak simple ya desainnya, tapi sebenarnya banyak branding yang ditaruh di atas sepatunya gitu. Jadi ada logo di bagian lateral sama medial, terus ada GTS 18, nama seriesnya, nama brandnya di sini Brooks. Di tangnya ada nama seriesnya juga. Terus di sini ada logo brandnya. Belakang juga ada logo brandnya sama teknologi dari si midsole-nya di belakang. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 branding di atas satu sepatu.
itu banyak banget. Tapi dia ngebuat sepatu ini nggak terlalu rame untuk brandingnya. Jadi pintar sih untuk posisi penempatan brandingnya itu. Nah, lalu yang menariknya lagi tuh bagian toe capnya ini. Toe capnya ini dia bikin garis, jadi nggak bold solid material gitu ya, pavement kayak di bagian AST-nya ini, tapi dia bikin garis, terus tambah garis kecil-kecil karena desain dia tadi garis-garis. Nah, jadi satu language semua, dari bagian belakang tuh garis tegas, depan pun juga bikin garis tegas. Jadi secara desain language ini harmonis sih desain uppernya secara keseluruhan. Terus untuk bagian sole, ya desainnya aku sih lihat biasa aja sebenarnya ya, karena performance banget jadi sole-nya lebih standar aja desainnya untuk kebutuhan function juga sih. Jadi untuk bagian flexnya ini banyak dikasih garis, terus sidewall-nya itu di warna hitam sampai belakang, standar aja sepatu performance pada umumnya. Tapi bagusnya dia untuk bagian density yang berbeda dibikin warna yang berbeda, jadi ngeliatin banget nih, ini teknologi yang dijual banget sama Brooks. Jadi kita sebagai yang membeli kelihatan, wah ini ada perbedaan nih dari sole-nya ini, menarik sih. Nah, terus outsole-nya ini karena desainnya yang kecil-kecil kayak gini, jadi ketika lari itu cepet habis. Contohnya kayak gini, jadi di bagian ini tuh cepet hancur karena dia kecil-kecil kan, dan bagian sole yang kecil-kecil itu abrasinya cepet habis, atau istilahnya orang bilang cepet aus, dan bahkan ini hancur gitu. Bagian-bagian sini tuh hancur karena desainnya yang kecil-kecil. Jadi ini sayang banget sih bikin desain kayak gini. Ya mungkin secara function bagus, dia dapat flexnya, dia ngebuang massa dari outsole-nya jadi lebih ringan dibanding full. Ya tapi resikonya gitu, dia jadi hancur. Sayang aja sih, ini nggak tak suka dari outsole-nya. Terus terakhir, sole ini dropnya 12 mili. Jadi buat yang belum tahu drop itu apa, drop itu selisih tinggi bagian terendah depan sama bagian belakang. Jadi ini dropnya 12 mili, itu agak tinggi, jadi posisi kaki agak ngejinjit ya. Nah, karena 12 mili ini nggak enak sih dipakai lari. Kalau aku yang larinya foot strike, jadi lari pakai kaki bagian depan, jatuhnya bagian depan atau bagian sini nih. Nah, itu nggak enak sih dengan tinggi 12 mili. Jadi sayang aja, sepatunya udah bagus, semuanya hampir sempurna, tapi dropnya 12 sih. Ini satu-satunya hal yang paling disayangkan dari sepatu ini menurutku. 12 mili itu ketinggian, karena biasanya sih sepatu yang dropnya 12 itu buat orang yang heel strike atau yang lari pakai heel to mid-nya, jadi jatuhnya dulu gitu. Andaikan ini ada yang versi 8 atau 4 mili sih pasti bakal enak banget dipakai buat orang yang larinya foot strike atau pakai bagian depan. Untuk colorway-nya sih standar ya. Kalau bahasa sales itu warna kacang goreng, jadi warna yang gampang jualan. Dia hitam, terus ada highlight di bagian logo itu kasih gold, ya mostly hitam, terus ditambah sole-nya yang warna cerah gitu. Jadi basic sih untuk warnanya. Cuman waktu aku beli ini kebetulan dia termasuk di salah satu rak last call-nya Sportsation, jadi barang yang kurang laku, ya mungkin karena size yang gede kali ya, jadi orang jarang juga beli yang size segini. Jadi ya untuk colorway sih nothing special sih, ya standar aja. Jadi buat yang pengen nyari stability shoes, Brooks Adrenaline GTS 18 ini bagus banget sih buat kalian yang pengen nyoba stability shoes. Selain uppernya yang enak, fittingnya oke, comfortnya bagus, ankle lockdownnya mantep, ya sole pun juga responsif. Walaupun agak keras, tapi dengan insole yang empuk sama boardnya yang terbuat dari EVA, jadi nggak kerasa sekeras itu kok. Dan dia tetap fleksibel, tetap cushion, dan tetap cocok dipakai di segala cuaca.